Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Anak-anak ustazah, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita fikih, ya. Dan ustazah ucapkan jazakunallah khairul jaza bagi anak-anak ustazah yang sudah mengumpulkan tugasnya. Apa itu tugas yang kemarin? Catatan, ya, catatan tentang bab as-salam, ya, jual beli as-salam. Ada beberapa syarat, ya, ada tujuh syarat. Nah, dan kan tetapi banyak yang belum ngumpul, hanya beberapa, 15 orang, ya, campur dari A dan B. Sekitar 15 orang yang sudah mengumpul, selebihnya masih belum. Nah, anak-anak ustazah, minggu lalu ini dia babus salam, ya. Ma huwa salam wa huwa aqdun ala mausufin fi dhimmah muajjal fi dhimmati muajjalin bi thamanin maqbudin bi majlisil aqdi. Hadza huwa as-salam. Jadi kalau latihan ustazah buat pertanyaan, ma huwa salam, ajibna bihadhil jumlah wa huwa aqdun ala mausufin fi dhimmati muajjalin bi thamanin maqbudin bi majlisil aqdi. Nah, inilah kemarin catatan yang ustazah minta fotokan kepada dari kalian, ya. Dan ada 7 syarat salam, ya. Ahaduha atau al-awwal yang kalian tulis di buku, indibatu sifatih, thumma dzikrul jinsi wan naw', thumma dzikru qadrih, al-khamis ayyujada ghaliban, ya, ayyujada ghaliban fi mahallih, sadis ayyaqbidu tsaman, thumma ayyuslima fi dhimmah. Nah, itu dia akad salam. Dan salam itu diperbolehkan jika memenuhi 7 syarat yang telah kita sebutkan minggu lalu. Nah, masuk kita kepada al-qardu. Ma huwal qard? Apa itu al-qardu? Kalau kalian cari, itu artinya al-qardu kalian cari di dalam kamus, ya. Artinya potongan, ya, memotong. Secara bahasa, al-qardu adalah memotong. Memotong apa maksudnya? Memotong harta orang yang memberikan hutang, seperti itu. Adapun sebentar, ya. Itu secara bahasa, al-qardu artinya memotong. Adapun secara syariatnya, ya, atau kalau kalian di pelajaran-pelajaran yang lalu istilah, ya, makna al-qardu secara istilah ini menyerahkan harta
ya, menyerahkan harta bisa berbentuk uang atau barang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan barang tersebut atau harta tersebut, dan dia akan mengembalikannya ya sesuai dengan janjinya, ya, sesuai dengan kadar yang dia pinjam. Nah, jadi hutang itu memberikan harta, ya, harta, benda, uang kepada orang yang kita kasihi, ya. Kita percaya, karena kita kasihan melihatnya, maka kita pinjamkan dengan jaminan, ya, dengan ketentuan yang diberikan hutang akan mengembalikan sesuai dengan kadar yang dia pinjam dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itu al-qardu atau bahasa lazimnya, ya, bahasa umumnya al-qardu itu adalah hutang pihutang. Nah, apa hukum hutang? Ya, apa hukum orang yang menghutang atau orang yang memberi hutang? Nah, wa huwa mandub. Ini dia. Al-qardu hukmuhu mandub. Boleh kalian catat, ya. Al-qardu hukmuhu mandubun. Ma makna mandub? Ya, diperbolehkan, ya. Hutang pihutang itu hukumnya boleh dalam syariat Islam, ya. Terlebih lagi memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan, itu masya Allah, ya enggak. Nah, kalian ya boleh kalian buka di dalam Al-Quran, ya, dalil bahwasanya hutang pihutang itu boleh, ya. Bahkan Allah berikan ganjaran yang masya Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, yakni pinjaman yang baik, ya. Apa itu yang dimaksud dengan pinjaman yang baik? Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu termasuk menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa ganjarannya bagi orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, yakni memberikan hamba-hamba Allah yang sedang kesusahan, seperti itu. Kata Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Masya Allah. Nah, jadi dari situlah keluar hukum al-qardu huwa mandub, ya, al-qardu huwa mandub. Boleh, ya, bagi kalian, bagi kita yang memiliki kelapangan rezeki, ya, jika ada sanak saudara yang membutuhkan, dia sangat butuh, seperti itu, ingin meminjam harta kalian, maka silahkan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adalah kita bisa meminjamkan, ya kan. Kalau nggak ada, nanti apa yang kita mau pinjamkan. Nah, dan apa-apa aja yang boleh dihutangkan, ya, harta-harta apa saja, benda-benda apa saja yang boleh dihutangkan, seperti itu, ya. Ini dia. Wa ma sahha bai'uhu sahha qarduhu illa bani Adam. Unturna ya akhwat, lihat anak-anak ustazah, setelah tadi hukum al-qardu adalah mandub, ya, setelah kalian tulis di catatan al-qardu hukmuhu mandub. Al-qardu hukmuhu mandub. Nah, wa ma sahha, dan sah, ya, dan boleh, ya. Wa ma sahha, apa-apa yang sah, bai'uhu, untuk dijual, ya, apa-apa saja yang diperbolehkan untuk dijual, bai'uhu, sahha qarduhu, maka boleh juga untuk dihutangkan. Apa saja, harta-harta apa saja yang boleh dijual, perbendaharaan apa saja yang boleh dijual, sahha bai'uhu sahha qarduhu, maka boleh juga untuk dijadikan hutang.
Misalkan jual baju, ya kan, atau dia jual HP. Nah, HP itu adalah perbendaharaan, ya, benda yang boleh dijual, maka dia boleh juga dihutangkan. Nah, kamu karena perlu HP nih, saya belikan kamu HP ya. Nah, dan kamu boleh bayar kapan kamu bisa bayarnya, atau kita tentukan waktunya, seperti itu. Kecuali Bani Adam, kecuali manusia. Nah, tidak boleh, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui, tidak boleh jual beli manusia, ya. Maka tidak boleh juga manusia dihutangkan, seperti itu, ya. Jual beli manusia diharamkan, ya, termasuk seluruh, kalau udah dikatakan Bani Adam, manusia, maka seluruh anggota tubuhnya tidak boleh diperjualbelikan, ya. Jangan pula kalian terpikir karena sedang sulitnya, ya, sedang sangat membutuhkan harta, maka ya udah saya jual ginjal saya, seperti itu, ya. Na'udzubillah, itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Meskipun si mayit, ya, mayit, ahli mayit, ya, keluarga mayit ingin menjual ginjal si mayit misalkan, lah kan dia udah mati, maka udah biar sedekah, ya, biar ada sedekahnya, udah kita sedekahkan saja, atau kita jual matanya misalkan, waliyadzubillah, itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi hukum al-qardu adalah mandub, dan apa-apa saja yang boleh dijadikan hutang, seluruh atau semua yang boleh dijual, maka boleh dijadikan hutang, boleh dihutangkan. Wa ma sahha bai'uhu sahha qarduh, ya. Wa yumlaku biqabdihi fala yalzamu ruddah ainihi, ya. Dimiliki, ya, harta tersebut, benda tersebut dimiliki biqabdih, dengan adanya serah terima, ya. Kapan benda atau harta yang dihutangkan itu jadi pemilik yang mau berhutang? Ya, setelah adanya terima, pemberi hutang memberikan bendanya atau hartanya kepada yang mau menghutang. Nah, setelah ada serah terima, maka barang tadi menjadi milik yang berhutang. Fala yalzamu rudda aini, ya. Fala yalzam, tidak mesti, ya. Fala yalzam, apa arti fala yalzam? Tidak harus, ya, raddu aini, mengembalikan dengan jenis yang sama, ya. Nah, tidak mesti, fala yalzam, tidak harus raddu aini, mengembalikan dengan jenis barang yang sama, seperti itu. Misalkan dia pinjam gelas atau pinjam. Nah, kalau kalian, ya, sesama tetangga atau ibu kalian seperti itu pernah pinjam sendok. Nah, pinjam sendok tetangga, sendoknya sendok keramik, ya kan. Nah, qadarullah ketika meminjam, ketika sedang dipakai itu, ya, sendoknya patah. Nah, mau diganti, ya kan, wajib diganti, tapi cari-cari sendok yang seperti dipinjam tadi nggak ketemu. Nah, tetapi banyak sendok yang serupa dengan harga yang sama. Nah, itu diperbolehkan. Jadi seseorang yang meminjam benda atau menghutangi benda, harta sesuatu, ya, ketika yang meminjam itu ingin mengembalikan kepada si pemilik harta, maka la yalzam raddu aini, tidak harus mengembalikan dengan barang yang sama, dengan jenis yang sama. Bal yathbutu badaluhu fi dhimmatihi halan walau ajjalah. Akan tetapi, ya, yathbut, dia boleh menetapkan gantinya, ya. Si peminjam boleh menetapkan gantinya, ya, fi dhimmatihi, dan itu tanggung jawab si yang berhutang, ya. Nah, ketika dia pinjam, dia rusak, maka dia boleh tetapkan gantinya,
Nah, halan walau ajala. Ya, dia dalam berhutang tersebut boleh dia ganti atau boleh dia bayar hutangnya dengan cepat, ya, walau ajalah, ataupun dia undurkan, ya, dia tunda. Jadi ketika membayar hutang itu boleh dibayar dengan segera atau boleh juga agak ditunda, ya. Nah, tergantung kesepakatan. Nah, misalkan janjinya saya ganti uangmu 2 bulan kemudian. Nah, ternyata setelah 2 bulan kemudian dia belum punya, maka dia boleh undur, akan tetapi dengan syarat izin terdahulu dengan seorang yang pemberi hutang. Afan ya, saya belum bisa ganti. Nah, hendaknya si pemberi hutang memberikan kelapangan tersebut. Fa in raddahul muqtarid lazima qabuluhu. Nah, lihat, perhatikan. Jika al-muqtarid ini artinya yang berhutang, ya, orang yang berhutang. Jika orang yang berhutang mengembalikan hutangnya, ini al-qardu, ya, mengembalikan hutangnya, lazima qabuluhu, maka wajib diterima oleh si pemberi hutang. Seperti itu. Harus diterima oleh si pemberi hutang. Jika orang yang berhutang mengembalikan pinjamannya, maka mesti si pemberi hutang atau si pemberi pinjaman qabul, menerimanya. Nah, namun gimana ini? In kanat mukassarah au fulusan famana as-sultanul muamala biha falahul qimatu waqtal qardi. Jika kanat mukassarah, barang pinjaman tersebut mukassarah, rusak, ya, atau ada cacatnya, pecah, au fulusan, atau fulusnya koyak, seperti itu, ya. Famana as-sultan, maka penguasa, ya, harus mencegah, harus menahan, ini as-sultan, pemerintah, penguasa setempat, mencegah muamalah tersebut, ya, mencegah muamalah tersebut, ya, tidak boleh memberikan pinjaman, ya, dengan sesuatu yang rusak, seperti itu, ya. Falahul qimah, falahul qimatu waqtal qardi, maka bagi si peminjam ada harga, ya, ada denda, bukan denda, ya, ada harga di saat waktu peminjaman. Nah, Ustazah ulang, ya, afwan, agak sedikit ada kesalahan tadi, ya. Wa in kanat mukassarah au fulusan. Nah, jika barang pinjamannya tersebut rusak, ya, jika barang pinjamannya tersebut mukassarah, pecah atau rusak, ya, au fulus, atau uangnya yang dipinjam tadi terkoyak, ya, atau apa sajalah barang yang kita pinjam dalam keadaan bagus, ternyata ketika kita pakai pecah gitu atau rusak, maka mana as-sultan muamalata biha, maka penguasa di tempatnya hendaknya dia menahan muamalah tersebut. Maka bagi si peminjam, ya, hendaknya dia membayar, ya, membayar ganti rugi atau mengganti waqtal qardi di saat dia ingin mengembalikan pinjamannya, ya.
Wa yaruddul mithla fil mithliyat wal qimata fi ghairiha, dan wajib mengembalikan, ya, wajib mengembalikan al mithla fil mithliyat, dengan barang yang sama, ya, al mithla fil mithliyat, dengan barang yang sama, wal qimah, atau dengan harga, fi ghairiha, jika tidak ada barangnya. Seperti itu. Kayak tadi kita pinjam sendok keramik misalkan, ternyata patah. Nah, kita cari ke berbagai tempat, nggak ada yang jual sendok seperti itu, ya. Nah, boleh kita ganti dengan uang seharga sendok tersebut, seperti itu. Tetapi hukum asalnya ketika kita meminjam suatu barang, maka harus dikembalikan dengan barang yang sama atau senilai dengan barang yang kita pinjam. Tidak boleh lebih murah atau tidak boleh lebih mahal. Kita pinjam sendok yang seharga 100.000, lalu pecah. Ketika kita ganti, kita cari barang yang serupa, nggak ada, maka udahlah kita ganti dengan seharga 150.000. Nah, itu tidak diperbolehkan karena harga yang kita ganti melebihi dari harga sendok yang kita pinjam, maka tidak boleh. Nah, fa'in a'wazal mithlu, jika dia a'waza, ya, apa ini arti a'waza? Mengembalikan, ya, a'waza. Jika dia tidak mampu mengembalikan, a'waza, tidak mampu mengembalikan al mithlu, barang yang serupa dengan barang yang serupa, fal qimata idzan, maka boleh dengan harga yang sama. Itu maksudnya, wallahu alam. Nah, jadi kesimpulan dari paragraf ini, al-qardu hukmuhu mandub, ya. Wa ma shahha bai'uhu shahha qarduhu. Apa yang boleh dijual maka boleh juga dipinjamkan, ya. Kapan barang pinjaman itu bisa dimiliki? Yumlaku biqabdih, setelah adanya serah terima, ya, setelah adanya serah terima. Dan barang pinjaman tersebut menjadi tanggungan orang yang meminjam. Boleh dibalikkan dengan barang yang serupa, dengan barang yang itu juga, dan boleh juga dengan harga yang sama dengan barang yang kita pinjam. Wallahu alam. Nah, masuk kita di paragraf berikutnya. Wa yahrumu kullu syartin jarra naf'an. Diharamkan setiap syarat, ya, kullu syartin, haram hukumnya atau diharamkan setiap syarat jarra naf'an, yang mengalir di dalamnya manfaat, ya, yang mengalir di dalamnya manfaat. Maksudnya syarat-syarat yang diberikan. Nah, di dalam syarat itu ada keuntungan yang didapati. Ini dalam hutang piutang. Misalkan si pemberi hutang mengatakan, ya, nah ini saya pinjamkan kamu, ya, saya hutangkan kamu duit 100.000. Nah, tetapi syaratnya saya boleh pinjam, ya, HP kamu. Nah, itu dia syaratnya tuh. Kamu boleh pinjam duit saya, nah saya kasih, tapi saya boleh, ya, pinjam HP kamu. Kalau kamu nggak mau kasih pinjam HP saya, kamu tidak jadi pinjam. Saya tidak jadi pinjamkan kamu uang. Nah, manfaat, ya, adanya manfaat yang diambil oleh si pemberi hutang itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Atau contoh yang lain, saya boleh pinjam uang. Nah, kalau kamu pinjamkan saya uang, nah ini saya kasih kamu baju saya lah, seperti itu. Nah, kalau kamu nggak mau pinjamkan saya, maka saya nggak mau kasih kamu baju, seperti itu. Atau kata si pemberi hutang, nah kalau kamu mau pinjam uang saya, nah silahkan saya kasih, tapi syaratnya ketika kamu mengembalikan nanti harus lebih, ya, harus lebih. Saya pinjamkan kamu 1 juta, nanti ketika kamu kembalikan harus 1.200.000. Nah, syarat-syarat yang terdapat di dalamnya manfaat atau keuntungan, maka itu tidak diperbolehkan, yahrum. Wa in bada'a bihi bila syartin,
jika dia memulainya tanpa syarat, ya, jika dia memulainya tanpa syarat, maksudnya memulai si pemberi hutang dan yang berhutang ya udah hutang-hutangan saja, tapi nggak ada syarat apa-apa, ya. Ketika waktu hutang pihutang dilaksanakan, ya akad hutang pihutang, saya pinjam ya, ya udah nih saya kasih. Nah, nggak ada syarat apa-apa. Nah, au a'tahu ajwada, ya. Lalu dia memberikan, ya, dia memberikan dengan sesuatu yang lebih bagus, dengan sesuatu yang lebih bagus. Orang yang berhutang, ya, a'tahu, orang yang berhutang membayar hutangnya, memberikan hutangnya ajwad dengan sesuatu yang lebih bagus. Au hadiah, atau dia berikan hadiah ba'dal wafa, setelah dia menunaikan hutangnya, setelah dia membayar hutangnya, maka hukumnya jaza, boleh. Tapi dengan syarat ketika akad hutang pihutang tidak ada syarat apa-apa. Seperti itu. Namun si yang berhutang ketika mengembalikan hutangnya, setelah dia bayar hutangnya, nah ini jazakallah khair ya, kamu udah kasih saya pinjaman 1 juta nih, saya balikkan. Nah kan, tetapi setelah dia membalikkan itu, dia kasih hadiah. Nah ini hadiah untuk kamu karena kamu telah baik sama saya, seperti itu. Maka itu diperbolehkan dengan syarat hadiah itu tidak ada disyaratkan ketika di awal tadi, ya, ya, atau si pemberi hutang tidak ada niatan, ya, nggak ada niat agar dikasih hadiah. Saya pinjamkan dia uang, semoga nanti pas dia bayar dia kasih saya hadiah. Nah, nggak ada harapan seperti itu, maka hukumnya boleh. Wa in tabarra'a li muqridihi qabla wafaihi bi syai'in lam tajri 'adatahu lam yajuz. Perhatikan, jika tabarra'a, yang berhutang memberikan, ya, tabarra'a, ya, ini fa'ilnya orang yang berhutang, ya. Tabarra'a artinya memberikan. Jika yang berhutang memberikan li muqridihi, kepada yang menghutangkannya, ya, yang berhutang memberikan kepada orang yang menghutangkannya qabla wafaihi, sebelum dia bayar hutangnya, sebelum wafaihi, dia lunaskan hutangnya, sesuatu, ya, orang yang berhutang memberikan sesuatu kepada yang memberikannya hutang, ya, lam tajri adatuhu, yang biasanya dia nggak pernah kasih lam tajri kebiasa mana ngartikannya, lam tajri adatu, tidak biasa, ya, lam tajri adatu, tidak terbiasa memberi-beri, lam yajuz, maka hukumnya tidak boleh. Misalkan si A dan si B, si A memberikan hutang kepada si B. Ketika si B belum melunaskan hutangnya, ya, misalkan dikasih tempo setengah tahun. Nah, si A bilang, nah, kamu boleh pakai uang 1 juta ini, tapi balikannya 6 bulan kemudian. Seperti itu. Dalam masa 6 bulan sebelum pelunasan, si B yang pinjam uang tadi kasih. Nah, misalkan dia kasih lauk, ya, besoknya dia kasih duren kalau musim duren. Nah, yang sebelum dia meminjam uang, mereka nggak pernah kasih hadiah. Tetapi entah kenapa si B ini sejak dipinjamkan uang dan uangnya belum dia balikkan, dia bermurah hati, dermawan kepada si pemberi hutang. Maka kejadian ini tidak diperbolehkan. Kecuali memang udah sering mereka berdua saling memberi. Sebelum si A dan si B berhutang, ya,
mereka juga udah sering kasih-kasih seperti itu, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau biasanya mereka nggak pernah kasih-kasih, jumpa pun jarang, misalkan karena pas dia kebetulan jumpa pinjam uang langsung dikasih. Nah, tahu-tahu sebelum dia melunaskan uang hutangnya, dia suka tuh dermawan, kirimin pulsa misalkan, kirimin hadiah. Nah, kasus seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, lanjut kita ke paragraf terakhir. Wa in aqradahu athmanan fatalabahu biha bi baladin akhar lazimathu. Ya. Jika ya dia meminjam dengan beberapa harga, ya, dia meminjam dengan beberapa harga dengan barang yang berjumlah senilai harga seperti itu ya. Fatalabahu, lalu dia minta melunaskannya di negeri yang lain, ya, di negeri yang lain, bibaladin akhor, di negeri yang lain, lazimathu, maka wajib untuknya, ya, yang seperti itu boleh ya. Misalkan si A dan si B pinjam apa ya, contohnya pinjam pakaian ya, si A dan si B. Si B meminjam pakaian kepada si A. Nah, mereka di Kota Medan. Lalu kemudian si A pindah ke Singapura misalkan. Nah, tatkala si B ingin mengembalikan pakaiannya kepada si A, nah, kan ada biaya kirim, ya kan? Si A meminta, "Hai B, tolong kirimkan baju yang kemarin kamu pinjam, kirimkan ya." Nah, seperti itu. Wa fi ma lihamlihi maunatun, dan di dalamnya terdapat lihamlihi mauna, biaya pembawaan ya, biaya pengiriman harganya ya, ada ongkos kirim seperti itu ya, ada ongkos kirim. In lam takun bi baladil qardi, karena tidak di negeri yang sama. In lam takun bi baladil qardi, karena tidak di negeri yang sama. Anqoso, maka boleh mengurangi harga yang kemarin dihutangkan seperti itu. Karena si yang berhutang harus mengeluari harga ongkos kirim. Nah, jadi boleh dia ketika dia membayarkan hutang agak dikurangi sedikit barang yang dulu dia pinjam. Nah, atau dia kirimkan baju yang lebih murah dari yang dulu dia pinjam. Karena apa? Karena ada biaya ongkos kirim. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya anak-anak ustazah ya, hukum hutang pihutang itu adalah boleh, diperbolehkan. Terlebih lagi memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ya. Apa kata Nabi? Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya ya 2 kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah 1 kali. Misalkan si A telah meminjamkan uang kepada si B sekali, lalu beberapa waktu kemudian dia pinjamkan lagi sekali. Nah, maka yang sekali tadi dianggap sebagai sedekah. Itu keutamaan memberikan pinjaman. Atau juga kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang melepaskan satu kesusahan saudaranya, melainkan Allah akan melepaskan satu kesusahannya nanti di akhirat. Nah, jadi hukum pihutang adalah diperbolehkan di dalam syariat. Akan tetapi ada adab-adab ketika berhutang, yakni berniat untuk menggantinya ya, berniat untuk mengganti barang yang kita pinjam. Kalau uang ya harus dibayar, kalau kita pinjam barang ya harus kita kembalikan. Dan yang berikutnya, tidak boleh menunda-nunda pembayaran. Kalau ditunda-tunda pembayaran padahal kita mampu untuk membayarnya, itu termasuk sebuah kezaliman. Dan yang berikutnya, jangan bermudah-mudah untuk berhutang, sedikit-sedikit ngutang. Hutang itu kata Rasulullah akan membuat
gelisah di malam hari, ya, dan akan membuat murung di siang hari. Jadi meskipun al-qardu, hutang pihutang diperbolehkan, akan tetapi jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Wallahu alam. Semoga kita diberikan rasa cukup di dalam hati kita terhadap apa-apa yang telah Allah anugerahkan, Allah rizkikan kepada kita, sehingga kita terhindar dari hutang berhutang. Nah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahami materi yang telah kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.